Meski penolakan terus disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat pasca konflik di Desa Wadas, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan pembangunan. Keputusan itu mengundang polemik, sebagian mendesak Presiden harus memastikan pelaksanaan proyek strategis nasional tidak menghilangkan hak rakyat atas tanah. Benarkah ada sederet potensi dan konflik agraria di era Presiden Jokowi? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang bergabung. Ada Pak Usep Setiawan, tenaga ahli utama dari KSP, ada Kang Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Nasdem, dan Mbak Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Selamat malam Pak Usep, Kang Saan, dan juga Mbak Dewi, apa kabar? Selamat malam, Bung Renhard. Kabar baik, salam sehat. Salam sehat semuanya. Malam hari ini kita masih mau membahas berangkat dari apa yang terjadi di Desa Wadas beberapa hari terakhir yang mendapatkan perhatian cukup besar dari publik secara nasional, yang kemudian ini adalah menjadi bagian dari polemik terkait dengan proyek strategis nasional pemerintah. Saya ke Pak Usep Setiawan terlebih dahulu dari Istana. Apa evaluasi Istana, Pak Usep, dari Presiden Jokowi terhadap apa yang terjadi di Desa Wadas, karena sampai hari ini narasi penolakan menentang pembangunan itu masih disampaikan, pro kontra masih ada? Baik, terima kasih Bung Renhard. Kami dari Kantor Staf Presiden pertama-tama menyampaikan penyesalan ya terhadap terjadinya konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini. Karena konflik ini tentu saja menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga di lokasi tersebut, dan juga bisa berpotensi mengganggu proses pembangunan proyek strategis nasional yang dilakukan di Kecamatan Bener di Kabupaten Purworejo. Kami juga dari Kantor Staf Presiden mendorong kepada semua pihak untuk menahan diri, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memperkeruh suasana di lapangan. Kemudian kami dari pemerintah tentu saja berkomitmen untuk terus menangani dan menyelesaikan masalah-masalah agraria termasuk di Desa Wadas ini. Demikian. Bentuk penanganannya seperti apa ini, Pak Usep? Konkretnya bagaimana? Baik, kami di Kantor Staf Presiden tentu tidak bekerja sendirian. Kami berkomunikasi terus dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Purworejo, juga dengan Komnas HAM. Kami selama ini sudah bekerja bersama Komnas HAM untuk menangani kasus Wadas ini, dan kami sudah melakukan 1 kali rapat, dan Komnas HAM sudah punya rencana sebenarnya untuk melakukan mediasi. Jadi sebelum kasus ini meletus beberapa hari yang lalu, Komnas HAM sudah punya rencana itu. Dan kami mendorong memang supaya proses mediasi ini yang dilakukan, yang ditempuh, supaya jalan damai, jalan perundingan, jalan melalui musyawarah inilah yang dilakukan, supaya pihak-pihak yang masih belum setuju dengan pembangunan quarry ya di Desa Wadas ini bisa segera didengarkan pendapatnya, didengarkan aspirasinya, dan diakomodir oleh pemerintahan. Oke. Dan artinya pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan meskipun saat ini juga terakhir juga tim kami melaporkan situasinya belum sepenuhnya balik normal ya, karena masih beberapa hari setelah pecah konflik. Kenapa kemudian pembangunan tetap ngotot dilakukan, Pak Usep? Bung Reinhardt, pembangunan waduk atau bendungan Bener ini merupakan salah satu proyek strategis nasional. Jadi tercatat di RPJMN tahun 2020-2024 itu ada 65 bendungan besar yang sedang kita kembangkan. Dan tentu saja pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan tentu saja permasalahan dalam proses pengadaan tanah dalam setiap pembangunan infrastruktur, kami mencatat ini memang menjadi salah satu problem agraria kita. Misalnya Kantor Staf Presiden sejak 2016 sampai 2021 menerima 1.282 pengaduan kasus konflik agraria. 62 diantaranya itu terjadi di kasus-kasus pembangunan infrastruktur, termasuk di pembangunan bendungan Bener ini. Kami melihat ini memang realitas yang kita terima menjadi kenyataan yang umum, dan tentu saja pemerintah tidak tutup mata terhadap hal ini. Kami berupaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya manusiawi, sebagaimana diarahkan oleh Kapolri, penanganan yang humanis begitu, dan juga Kepala Staf Kepresidenan juga sudah membentuk tim untuk percepatan penyelesaian konflik agraria yang terjadi ini. Oke, menarik. Saya ke Mbak Dewi Kartika dari Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Mbak Dewi, diakui tadi oleh Pak Usep bahwa memang problem agraria ini memang kerap kali dihadapi ya, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.
KPA cukup menyoroti nih soal problematika agraria berangkat dari kasus Wadas dan juga mungkin tempat-tempat yang lain. Apa yang menjadi catatan Anda soal Wadas dulu deh kita bicara? Ya, dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan bener, memang ada tahapan-tahapan yang pemerintah terlalu memaksakan prosesnya untuk dipercepat, sehingga 2 hari lalu ada kejadian di mana pengukuran lahan warga itu dilakukan secara represif, tentu saja ditunjukkan juga dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Artinya memang musyawarah mufakat di antara masyarakat juga belum tercapai bersama pemerintah atau dalam tahapan untuk memastikan bahwa semua pihak sudah bersepakat. Karena bagaimanapun keberatan masyarakat juga menjadi hak dari masyarakat untuk disampaikan. Kemudian terhadap keberatan itu tentu pemerintah juga harus melakukan kajian. Mengapa masyarakat berkeberatan, kemudian proses-proses tahapannya sebenarnya seharusnya sebagai dialognya dilakukan, tidak langsung melakukan pengukuran paksa. Nah, seringkali memang di banyak kasus ketika proses pengadaan tanah itu belum ada mufakat yang 100% dari masyarakat, itu BPN dengan pengawalan kepolisian itu langsung melakukan pengukuran. Sehingga itu memang menjadi langkah yang sangat intimidatif dan membuat trauma kepada masyarakat juga. Nah, sementara pemerintah lupa bahwa harus ada keseimbangan dalam kaitannya pengadaan tanah, harus ada keseimbangan antara hak individu, hak warga negara atas tanah dengan kepentingan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Dan kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pokok Agraria kan bahwa hak atas tanah itu juga punya fungsi sosial. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan dampak-dampak atau resiko yang akan dialami oleh warga yang akan terdampak. Nah, ini aspek yang dilupakan oleh pemerintah, langsung melakukan pengukuran paksa, padahal protes masyarakat itu sudah sejak 2018 ketika Desa Wadas dan 11 desa lainnya ditetapkan sebagai lokasi-lokasi untuk pengadaan tanah, ini tidak diantisipasi secara serius, tidak menjadi proses yang itu memperhatikan proses kehati-hatian, memastikan aspek keadilan itu tercapai sehingga boleh dilakukan pengukuran, boleh dilakukan atau ditetapkan ganti kerugian. Oke, Mbak Dewi, artinya Anda melihat dari sikap pemerintah atau BPN yang tetap melakukan pengukuran itu merampas hak individu warga atas tanah mereka yang mereka juga sebagian ada yang masih menolak. Tapi proses mediasi ini kan berjalan sudah cukup lama. Tadi juga Pak Usep katakan sudah ada beberapa mediasi dan upaya-upaya begitu. Tidak langsung datang langsung datang melakukan pengukuran, tapi sudah ada proses sebelumnya. Itu bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita harus juga mengingat selain ada Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang HAM, ada juga Undang-Undang Pengadaan Tanah yang sebenarnya melindungi juga hak masyarakat atas tanah. Jadi bahkan di dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah juga ada bentuk-bentuk ganti kerugian yang itu tidak hanya bentuknya ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi juga bahkan dimungkinkan bagi masyarakat terdampak itu untuk memilih opsi-opsi yang lain, misalnya tanah pengganti, relokasi, penyertaan modal, atau bentuk ganti kerugian lainnya. Jadi yang sering kali ditemukan adalah pemerintah langsung menetapkan ganti kerugian dalam bentuk uang. Padahal ada hak masyarakat juga yang harus diinformasikan selain soal rencana pengadaan tanahnya, rencana pembangunannya semacam apa resiko dan dampak yang akan diterima oleh masyarakat, lalu bentuk-bentuk ganti kerugian yang menjadi hak masyarakat itu juga dibuka. Sehingga masyarakat kalaupun ada keberatan itu ditawarkan juga opsi-opsi lainnya dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini seringkali tahapannya tidak dilampaui. Bahkan kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pengadaan Tanah yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap keberatan masyarakat itu pemerintah harus melakukan kajian. Jadi tidak bisa serta-merta langsung mengirimkan kantor pertanahan untuk melakukan pengukuran, dan itu pun tidak pengukurannya bukan dikawal seperti biasa, tapi langsung menggunakan aparat. Nah, itu proses-proses yang memang terlihat bahwa pemerintah tidak mau mengantisipasi bahwa akan terjadi benturan. Oke, sebelum ke Kang Saan, saya ingin ke Pak Usep untuk menanggapi tahapan ini. Ada yang dilewati yang terkesan kemudian seolah-olah pemerintah ini memaksa, melakukan pemaksaan, mempercepat begitu, Pak Usep. Tanggapan Anda? Baik, terima kasih Bung Reinhardt.
Saya kira saya perlu luruskan ya, berdasarkan informasi yang kami terima, ini memang kantor staf presiden ini menerima informasi dari berbagai pihak ya, Bung Reinhardt. Jadi ada yang pro maupun yang kontra dan seterusnya. Tapi dari analisa yang kami lakukan, bahwa turunnya kepolisian ke lapangan itu dimaksudkan untuk mengamankan pihak Badan Pertanahan Nasional yang bermaksud melakukan pengukuran terhadap warga yang sudah selesai, yang sudah menerima proses pengadaan tanah itu. Jadi kenapa pengamanan itu dilakukan? Karena ada ancaman dari pihak yang menolak. Ini informasi yang saya dapatkan ya, dari pihak yang menolak akan mengganggu proses itu. Dan itu yang kita lihat kemarin dalam kejadian 2 hari kebelakang. Bahwa kepolisian turun ke lapangan, ada penghadangan dan lain-lain sehingga terjadi ketegangan. Dan karena ketegangan itu kepolisian melakukan pengamanan dengan mengamankan beberapa orang ke Polres dan kemudian melepaskannya. Dan kami mendapat laporan bahwa warga yang ditahan itu atau yang ditangkap itu tidak mengalami tindakan represif begitu. Jadi ini hal yang baik-baik saja. Saya kira kalau dari sisi pemerintahan sejak 2013 kami mendapat laporan dari Gubernur Jawa Tengah, ini sebenarnya proses itu sudah berjalan. Berbagai upaya bahkan gugatan dari masyarakat sudah dilayani. Dan keputusan tertinggi dari keputusan hukum dari permasalahan pertanahan ini sudah ada. Jadi Mahkamah Agung menolak keputusan warga. Tapi tentu saja pendekatan hukum saja kan tidak cukup dalam penanganan permasalahan. Oleh karena itu sekali lagi dialog, mediasi itu diperlukan. Kami sepakat dengan yang disampaikan Ibu Dewi bahwa pendekatan kepada masyarakat itu keadilan pada prinsipnya. Semua hak warga harus dilindungi, harus diakui. Dan warga yang menolak pun kami sebenarnya bermaksud untuk mengajak bicara dengan mereka. Tapi informasi dari Komnas HAM beberapa waktu yang lalu diajak untuk dialog kan mereka belum bersedia begitu, belum ketemu di dalam satu forum yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Nah, oleh karena itu kami mendorong dialog ini segera dikembangkan, segera dilanjutkan begitu, supaya tidak ada jalan buntu dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan melalui musyawarah dan dialog. Baik Pak Usep. Nanti ke Mbak Dewi itu tanggapi, tapi saya ke Kang Saan dulu. Kang Saan, Komisi 2 sebagai di DPR yang juga mengawal isu-isu soal lahan dan juga agraria, seperti apa ini melihat kasus yang terjadi di Desa Wadas yang memang ini berkaitan dengan proyek pembangunan proyek strategis nasional, tapi sekarang banyak pihak meminta untuk dihentikan proses pembangunan ini? Ya, memang dalam melaksanakan proyek strategis nasional ya yang dilakukan oleh pemerintah, baik seperti yang ada di Jawa Tengah, banyak lah Jawa Barat, kereta api cepat, jalan tol, banyak kasusnya bendungan atau waduk ya. Jadi tentu yang pertama memang harus dipikirkan terkait soal dampak sosialnya. Karena dari proyek strategis nasional ketika itu dilaksanakan pasti akan berdampak secara sosial. Tadi ada wilayah yang memang ada penduduknya. Jadi semakin misalnya padat tingkat penduduk yang akan terkena dampak dari proyek strategis nasional, problem sosial akan semakin tinggi. Kerumitan sosial akan semakin tinggi. Maka ketika sudah merencanakan, mau menjalankan proyek strategis nasional misalnya, memang penting pertama untuk melakukan sosialisasi sejauh-jauh mungkin dan semasif mungkin. Dan memang berhadapan dengan masyarakat yang akan terkena dampak, itu kan membutuhkan kesabaran juga gitu ya, kesabaran, ketelatenan untuk mengajak dialog, untuk membujuk dan sebagainya. Jadi sosialisasi. Yang kedua juga soal pendekatan yang lebih lembut dan sebagainya itu kan menjadi penting. Saya ingin contohkan misalnya ketika pemerintah menjalankan proyek strategis nasional di Jawa Barat, misalnya kereta api cepat, itu juga kan banyak yang terkena dampak. Tapi hampir dipastikan tidak ada kasus yang mencuat. Jalan tol misalnya yang sudah puluhan tahun direncanakan, Ciawi Sukabumi misalnya kan, itu juga sudah berjalan. Bahkan di Jawa Barat banyak sekali program-program proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan, tapi hampir tidak menimbulkan gejolak yang cukup besar ya gitu kan. Bahwa ada memang yang susah untuk dipindahkan. Menurut saya itu hal yang biasa dalam
hal seperti ini. Ini tinggal soal penyikapannya saja. Nah, terkait dengan kasus yang ada di Purworejo, di Wadas ya, terkait dengan soal proyek strategis nasional, memang penting untuk mengedepankan dialog. Tadi saya baik dari misalnya Pak Usep maupun Mbak Dewi ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan, menurut saya menjadi penting. Dan DPR juga termasuk karena apalagi di Komisi 2 yang membidangi terkait dengan soal pertanahan, itu memang banyak sekali juga pengaduan-pengaduan terkait dampak yang akibat dari proyek strategis nasional. Itu banyak sekali. Jadi Komisi 2 juga berusaha untuk terus mengawasi gitu ya, mengontrol terkait dengan soal jalannya proyek strategis nasional. Jadi sekali lagi ini penting memang kehati-hatian dan pendekatan yang persuasif itu menjadi hal yang penting ketika ini akan dilakukan. Oke, Mbak Dewi, bicara lebih jauh soal konflik agraria, apakah dalam catatan KPA selesai sampai di Wadas saja atau sebetulnya masih banyak daerah-daerah lain yang mungkin tidak semencuat apa yang terjadi di Wadas, tapi itu perlu untuk diberikan catatan, untuk dikawal terkait dengan konflik agraria yang terjadi di beberapa tempat, mungkin berkaitan dengan proyek pembangunan strategis nasional pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi dijawabnya nanti, Mbak Dewi, kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, karena pemerintahan Presiden Jokowi begitu masif melakukan pembangunan, terutama juga pembangunan proyek strategis nasional, maka saya mau ke Mbak Dewi kembali dari Sekjen KPA. Dari catatan KPA, Mbak Dewi, apakah kemudian kasus konflik agraria ini terjadi di Desa Wadas saja? Tentu mungkin ada yang lain, tapi seberapa besar atau seberapa banyak sebenarnya potensi atau kasus konflik agraria yang ini sebetulnya penting dan harus menjadi catatan bagi semua pihak? Ya, dari catatan terakhir KPA, memang di tahun 2021 KPA mencatat ada 207 konflik agraria yang terjadi di 32 provinsi. Nomor pertama adalah konflik agraria akibat bisnis perkebunan. Kemudian yang kedua ini adalah yang cukup signifikan kenaikannya, yaitu konflik agraria diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur. Jadi mengalami kenaikan 74% dibandingkan konflik agraria infrastruktur di tahun 2020. Kemudian nomor 3, konflik agraria akibat bisnis pertambangan, bahkan naik fantastis 167. Nah, yang menarik dari kasus Wadas adalah ini ada 2 sektor yang sebenarnya terkait dengan kejadian Wadas, yaitu soal pembangunan infrastrukturnya dan kemudian ada juga aktivitas pertambangan untuk menopang pembangunan infrastruktur. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan target kaitannya dengan proyek strategis nasional, ini sangat memprihatinkan karena memang terjadi kenaikan signifikan juga yang berkaitan dengan proyek infrastruktur ini. Ada 52 konflik agraria dan 38 kasusnya adalah berkaitan dengan proyek strategis nasional. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2020, ini kenaikannya 123%. Artinya ada banyak proses-proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan proyek strategis nasional itu banyak menyebabkan konflik agraria. Misalnya pembangunan infrastruktur untuk jalan tol itu tertinggi 16 kasus, kemudian ada juga pembangkit listrik, kemudian infrastruktur pariwisata termasuk juga untuk jalan tol, bandara, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan tambang ini terkait juga, salah satunya adalah yang tertinggi tentu batu bara dan batu andesit, penambangan batu andesit juga tercatat di 2021 menyebabkan konflik agraria. Nah, kejadian Wadas tentu tidak hanya satu kasus saja. Ini mencerminkan memang proses-proses pengadaan tanah yang sedang berlangsung saat ini mengabaikan aspek soal hak warga negara atas tanah. Bagaimanapun Undang-Undang Pokok Agraria kita memastikan bahwa setiap warga negara punya hak yang melekat atas tanahnya. Nah, ini mencerminkan, apalagi kalau kita melihat dari dampak terhadap keluarga yang terdampak,
konflik agraria di tahun 2021 itu hampir mengakibatkan ada 198.000 kepala keluarga yang terdampak kejadian konflik agraria. Artinya apa? Semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, artinya proses-proses pembangunan itu memang sudah masuk merangsak ke tempat-tempat pemukiman padat, ke kampung, ke pedesaan, ke tanah pertanian, yang itu memang tumpang tindih dengan kehidupan masyarakat. Nah, selain Wadas, misalnya kita ambil contoh kasus Waduk Lambo di Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, itu juga kurang lebih sama. Ada desa-desa yang akan ditenggelamkan untuk pembangunan Waduk Lambo. Nah, dan itu akan berdampak pada wilayah adat. Nah, kurang lebih sebenarnya sama. Kalau kita mengambil kasus yang kurang lebih sama, Wadas ya, misalnya kasus pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat, itu juga sama, pengukuran paksa dengan dikawal oleh aparat kepolisian. Oke, Pak Usep, apa tanggapan Anda dari data ini? Konflik agrarianya naiknya signifikan di era Presiden Jokowi, mungkin juga karena paralel dengan masifnya pembangunan, tapi ini adalah potret pengabaian hak warga atas tanah tadi disampaikan oleh Mbak Dewi, dan modelnya sama konflik seperti apa yang terjadi di Wadas. Memang mungkin problem agraria adalah problem yang akan selalu ada, tapi dari data yang banyak ini tentu harusnya ada evaluasi, ada catatan tersendiri, Pak Usep, seperti apa? Baik. Saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait data, kami juga di kantor staf presiden selama ini menerima pengaduan dari warga ya. Tadi saya sampaikan ada 1.282 kasus sepanjang 2016 sampai 2021. 62 diantaranya kasus pembangunan infrastruktur, termasuk yang bendungan bener ini. Tapi saya perlu dudukan dulu posisi kasusnya begini. Bahwa dari proses pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, misalnya melalui Komnas HAM, sebenarnya pembangunan waduk bener itu tidak ditolak oleh warga. Yang ditolak adalah pembangunan quarry, yakni lahan tambang terbuka untuk mengambil andesit. Jadi ini satu batuan yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi dari bendungan bener. Ini dua hal yang terpisah walaupun saling tersambung. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima, penunjukan lokasi dari lokasi Desa Wadas ini sudah tercantum dalam izin penetapan lokasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni di Desa Wadas Purworejo. Dan ini sebenarnya secara hukum sudah tadi saya sampaikan sudah ada dalam posisi on the track gitu kalau dilihat secara legal forma. Tapi tentu saja pemerintah membuka mata ya terhadap realitas konflik yang memang masih banyak kasusnya. Dan dalam hal ini Presiden sudah mengarahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Kepala Staf Kepresidenan sendiri atas arahan Presiden sudah membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria di tahun 2021. Dan untuk tahun 2022 ini Kepala Staf juga mengarahkan supaya semua kasus konflik agraria ini dilihat secara jernih. Jadi misalnya pembangunan infrastruktur itu harus dilihat tujuannya untuk apa. Yakni pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memang pendekatannya saya setuju dengan Pak Saan tadi bahwa pendekatannya yang harus didorong lebih dialogis, lebih humanis. Barangkali inilah yang kami dorong di dalam penanganan pembangunan di Bendungan Bener, khususnya dalam pembangunan pengadaan andesit di quarry di Desa Wadas ini bisa dilakukan secara lebih persuasif dengan mendengarkan aspirasi warga. Dan inilah yang sedang didorong sekarang. Kami kantor staf Presiden misalnya besok akan turun ke lapangan, ada tim yang ke sana, dan juga Pemprov juga sudah melakukan lebih dulu, dan juga nanti kami akan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas update perkembangan dari kasus ini. Kasus ini sudah mendapat perhatian dari Istana dan kami ditugaskan untuk menangani dan juga memantau perkembangan di lapangan. Kami menyarankan supaya semua pihak untuk menahan diri ya sekali lagi karena ini jalan keluar sedang dicari dan upaya mediasi oleh Komnas HAM juga sedang berjalan. Saya kira mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada kesepahaman bersama antara warga dan dengan demikian pembangunan bisa berlanjut tanpa mengabaikan hak-hak rakyat. Jelas hak-hak rakyat harus dilindungi, harus dihormati karena ini merupakan visi Presiden. Jadi Presiden mengarahkan selain percepatan penyelesaian konflik, juga pelaksanaan reforma agraria. Nah, reforma agraria inilah yang dimaksudkan untuk
mengakui dan melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam lainnya. Nah, Demikian. kalau yang terjadi di Wadas ini disebut-sebut justru bertentangan dengan reforma agraria ini, Pak Usep. Tanggapan Anda? Ya, saya kira harus dilihat secara cermat ya. Kalau ada pihak yang mengatakan gitu berdasarkan informasi yang mana begitu. Nah, kalau kami mendapatkan informasi, ini hanya soal teknis di lapangan begitu, dalam soal pendekatan di lapangan. Oke. Katakanlah begini, tujuannya bagus, tapi pendekatannya misalnya ada yang belum pas begitu. Nah, inilah saya kira ini tidak ada hubungan langsung antara kasus ini dengan bertentangan dengan reforma agraria. Justru reforma agraria ini dimaksudkan untuk mengakui hak-hak rakyat. Nah, yang menolak, warga yang menolak di desa Wadas ini tentu saja harus didengar, harus diakomodir suaranya, dan tentu saja ini harus menjadi bagian dari solusi yang nanti akan kita rumuskan bersama. Baik, Mbak Dewi, dari yang terjadi di Wadas dan beberapa konflik agraria yang tadi Anda sampaikan, apakah aspek soal reforma agraria itu sudah ada di sana? Ya, tentu proses yang terjadi di Desa Wadas tentu buat KPA tentu ini kontraproduktif ya, dengan komitmen Presiden untuk memastikan ada penyelesaian konflik agraria, ada kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat. Artinya memang di tengah pemerintah sedang menjanjikan pengakuan hak, redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria struktural, justru pemerintah menambah konflik baru yang bersifat struktural. Saya cenderung tidak sepakat bahwa ini adalah permasalahan teknis semata, tetapi pemerintah tidak belajar dari pengalaman bahwa sudah banyak kejadian di mana masyarakat menjadi korban dari model-model pembangunan yang itu meniadakan aspek pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat. Jadi baik terlepas ada masalah masyarakat yang pro ataupun tidak, kenyataannya di lapangan mayoritas masyarakat itu masih menolak. Bahwa yang ditolak adalah penambangan, iya, tetapi itu saling berkaitan. Nah, kemudian terhadap penolakan itu seharusnya pemerintah menahan diri. Jadi bukan masyarakat yang tidak bisa menahan diri atau tidak berdialog, justru ketika ada protes dari masyarakat seharusnya pemerintah tidak langsung melakukan pengukuran. Karena artinya memang pemerintah juga mengabaikan ada aspek yang sedang harusnya itu dikomunikasikan, dicari jalan penyelesaiannya, tetapi kemudian pemerintah, Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran dan itu dikawal oleh aparat. Nah, kalau disebut itu untuk mengamankan proses melindungi Badan Pertanahan Nasional, kita mendengar dari lapangan langsung bahwa sejak semalam itu sudah dipersiapkan, sehingga memang secara sistematis itu prosesnya itu sangat intimidatif dan mencekam bagi masyarakat. Nah, ini tentu saya menyayangkan ya pemerintahan Jokowi ini tidak belajar dari banyak pengalaman. Kantor staf Presiden juga sudah menyaksikan banyak bagaimana proses-proses pengadaan tanah di lapangan untuk segala sektor, perkebunan, kehutanan, proyek infrastruktur, termasuk proyek strategis nasional itu banyak menimbulkan konflik agraria yang bersifat struktural. Ini tentu berbeda dengan sengketa pertanahan biasa. Nah, ini tentu harus menjadi pelajaran bagaimana ke depan keadilan, transparansi, keterbukaan pemerintah dalam proses perencanaan, persiapan, kemudian pelaksanaan, proses ganti kerugian, sampai pada tahap akhir pelepasan hak itu betul-betul ditempuh oleh pemerintah. Jadi tidak boleh ada proses yang dilanggar. Kalau ada keberatan masyarakat, maka pemerintah harus menahan diri. Baik, Kang Saan, tahan dulu. Saya harus ke Pak Usep untuk menanggapi, untuk memberikan ruang menanggapi. Silakan, Pak Usep. Baik, saya kira boleh saja Ibu Dewi punya pandangan semacam itu. Kami tidak alergi dengan kritik ya. Bahkan kritik itu Kepala Staf Kepresidenan membuka pintu terhadap kritik, saran, dan masukan dari CSO. Dan kami menyadari bahwa kasus ini, bendungan bener ini, khususnya di Desa Wadas ini, menjadi perhatian publik yang luas. Kami tahu di sana banyak CSO yang mendampingi warga. Dan kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman. Saya kira kami akan memformulasikan ya berbagai informasi yang masuk ke kami ini, kemudian untuk menyampaikan satu kata kunci yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan kemarin adalah evaluasi. Jadi memang dari kasus ini, belajar dari kasus ini, kita pemerintah didorong untuk melakukan evaluasi. Tentu evaluasi selain dari kerangka program pelaksanaan program prioritas nasional seperti apa, kemudian dalam pelaksanaan
proses pengadaan tanahnya seperti apa. Oke. Nah, khususnya dalam pendekatan keamanan yang dilakukan di Desa Wadas ini tentu saja ini harus dilakukan evaluasi. Kepala Staf Oke. sudah menyatakan itu dan kami di Kantor Staf Presiden tentu akan terus mendampingi ya kementerian dan lembaga seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, dan juga kepolisian supaya betul-betul melakukan perbaikan dalam proses Oke. pendekatan kepada warga dan seterusnya. Dan Komnas HAM saya kira kami siap untuk terus berkolaborasi dengan Komnas HAM untuk memfasilitasi proses mediasi, dialog antara warga dengan Oke. penyelenggara pembangunan di Desa Oke. Wadas ini. Baik, Kang Saan, tadi Kang Saan mengatakan sekarang ke DPR. Lalu bagaimana pengawasan dari Komisi 2 kalau kemudian data yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi juga ternyata jumlah konflik agraria ini semakin bertambah banyak di era Presiden Jokowi. Tadi Kang Saan katakan ada pengaduan di Komisi 2. Lalu setelah pengaduan dan pengawasan dari Komisi 2 bagaimana terhadap konflik-konflik seperti ini? Ya, di Komisi 2 kita membentuk yang namanya tim kerja bersama ya. Tim kerja bersama antara DPR dan pemerintah terkait dengan soal penanganan konflik dan sengketa pertanahan. Jadi itu didasarkan pertama banyak sekali juga pengaduan dari masyarakat ke Komisi 2. Nah, konflik dan sengketa pertanahan itu seperti Mbak Dewi sampaikan tadi, itu tidak hanya melibatkan masyarakat dengan pemerintah, tapi juga masyarakat dengan swasta misalnya, dengan kelompok dengan swasta tadi, apakah di soal perkebunan, di soal pertambangan, dan juga di soal-soal yang lainnya. Nah, terkait dengan soal konflik dengan pemerintah dalam hal ini terkait dengan proyek strategis nasional, dan memang kalau data yang disampaikan baik pengaduan ke Komisi 2 maupun Mbak Dewi sampaikan maupun dari KSP tadi sampaikan, memang ini kan paralel dengan seiring masifnya Pak Jokowi melakukan proses pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Apakah itu terkait dengan jalan tol, apakah itu terkait dengan soal yang intinya adalah bagaimana Pak Jokowi melakukan proyek strategis nasional itu kan untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat juga dan sebagainya. Tapi tadi ketika mau melakukan, tadi saya sepakat soal perencanaan, pelaksanaan, sampai juga nanti pada eksekusinya, ini harus benar-benar memperhatikan masyarakat yang terkena dampak. Oke. Tidak bisa juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang Pendekatan keamanan ya. memaksakan misalnya kan dan sebagainya. Maka pendekatan dialogis itu kan menjadi penting. Pendekatan-pendekatan yang pada sisi-sisi kemanusiaan juga penting. Jadi jangan sampai tadi di satu sisi pemerintah juga sedang gencar-gencarnya melakukan reforma agraria, redistribusi tanah dan sebagainya, sepakat ini adalah dalam kerangka kepastian dan keadilan masyarakat atas tanah. Jadi kepastian masyarakat atas hak memiliki tanah, keadilan dalam hal memiliki tanah, ini kan sudah dilakukan juga oleh pemerintah, baik melalui program redistribusi tanah maupun program PTSL misalnya kan, pendaftaran sistematik lengkap tanah ya. Jadi PTSL juga gencar, bahkan Pak Jokowi menargetkan di 2025 itu hampir 140 jutaan yang sudah terdaftar tanah dan tersertifikasi. Jadi jangan di satu sisi, jangan sampai misalnya ketika ada proyek pembangunan di mana masyarakat akan kehilangan tanahnya, itu kan penting juga, bukan semata-mata misalnya mendapatkan ganti rugi dalam pembebasan sebagainya. Kita ada banyak juga kasus misalnya terakhir yang di mana di Jawa Timur dia mendapatkan ganti rugi awalnya besar, tapi karena itu hak mereka hidup di situ, uang habis, tanah mereka nggak punya, akhirnya kan mereka juga sekarang mengalami kesulitan. Jadi bukan hanya semata-mata dalam bentuk materi yang digantikan, tapi bagaimana juga kelangsungan masa depan hidup mereka kan. Oke. Maka penting juga misalnya ketika mereka akan kehilangan tanahnya, pemerintah juga memikirkan untuk memberikan misalnya tanah baru di mana kan itu dan sebagainya, sehingga sekali lagi mereka tidak kehilangan akan tanahnya. Kalau misalnya dia harus mencari, membeli dan sebagainya, mungkin juga akan ada persoalan yang lain. Baik. Nah, hal-hal seperti ini kami di DPR juga sangat memperhatikannya. Jadi proyek ini tetap harus jalan,
Dan hambatan itu bukan hanya dari masyarakat. Saya juga sering dialog misalnya ketika akan menjalankan proyek strategis nasional, bukan hanya dengan masyarakat, tapi juga ada dengan instansi pemerintah. Oke. Misalnya ada instansi pemerintah yang di situ misalnya tanahnya, di situ bangunannya, dia akan terkena dampak. Kadang juga proses negosiasinya agak lama juga. Bahkan misalnya bisa berhadapan juga ketika menjalankan proyek strategis nasional, harus berhadapan dengan konglomerasi misalnya, pengusaha-pengusaha besar. Nggak gampang juga pemerintah. Jadi sekali lagi memang dalam era seperti hari ini, di mana tingkat kerawanan sosial juga menjadi lebih tinggi Lebih lagi. tinggi. Pemerintah tidak hanya berhadapan dengan masyarakat, dia juga berhadapan dengan instansinya sendiri, lintas instansi misalnya. Yang kedua juga berhadapan dengan konglomerasi ketika ada melalui area proyek strategis nasional kawasannya mereka. Nah, hal-hal seperti ini memang penyikapan kan tentu berbeda-beda. Ya. Tidak jarang misalnya ketika menjalankan proyek strategis nasional, pemerintah juga masuk pengadilan digugat oleh konglomerasi dan sebagainya. Jadi ini sekali lagi dari problem hambatan terkait dengan pelaksanaan program strategis nasional, memang pemerintah harus mulai merumuskan formula dalam kerangka menangani problem-problem seperti itu. Oke. Agar apa yang terjadi di Wadas itu tidak terjadi di tempat kedepannya. yang lain ya. Nah, Oke. ini menurut saya ini penting menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai kita kembali misalnya teringat ketika zaman dulu, ketika melakukan pembangunan waduk Kedung Ombo misalnya, banyak lah gitu kan. Jadi terulang memori lalu misalnya di mana proses pembangunan proyek strategis nasional itu justru menimbulkan konflik yang akhirnya masyarakat mempersepsikan itu represif. Oke. Walaupun tadi ini kan untuk kepentingan umum dan sebagainya. Jadi sekali lagi memang dalam konteks hari ini formula untuk menyelesaikan sengketanya itu harus benar-benar dirumuskan dengan baik yang tidak akan menimbulkan gejolak sosial seperti di Purworejo ini di Wadas. Baik. Itu yang tadi disampaikan Kang Saan, formulanya yang harus kemudian dicari, formula penyelesaian. Bagaimana Pak Usep dan juga Mbak Dewi menyikapi soal formula apa yang harus digunakan, apa jalan keluar dari apa yang terjadi di Wadas, dan mungkin juga sejumlah konflik-konflik yang lain yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi, dan apa dampaknya kalau kemudian tidak disikapi, tidak dicari jalan keluar yang paling tepat. Tapi dijawabnya nanti, kita akan ke segmen berikutnya, terakhir dialog usai jeda, kami akan segera kembali. Ya, sudah banyak yang kita bahas tadi dari awal, mulai dari konflik yang terjadi di Wadas sampai kemudian di tempat-tempat yang lain. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, langsung ke kesimpulan masing-masing, singkat saja. Saya mau ke Mbak Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Dari apa yang sudah kita bahas, menurut KPA, apa solusi, apa formula yang paling tepat terhadap konflik di Wadas dan juga mungkin konflik agraria yang terjadi di tempat yang lain yang tadi Anda katakan jumlahnya semakin meningkat, dan kalau tidak dicari solusi yang paling tepat, apa dampaknya? Iya, saya pikir kita perlu kembali ke konteks apa maksud dari makna kepentingan umum di dalam proses pengadaan tanah. Nah, seringkali memang kita harus memperjelas batasan makna kepentingan umum, karena memang kepentingan umum sekarang sudah menjadi bias, tidak hanya bagi pembangunan infrastruktur, tapi bagi kawasan ekonomi khusus, bagi pertambangan, bagi pariwisata, bagi ketahanan pangan, itu dimaknai sebagai kepentingan umum. Artinya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria saja, antara kepentingan umum dan kepentingan individu itu harus berkeseimbangan, sehingga sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bisa dicapai. Nah, dalam konteks itu, maka pemerintah, apapun yang dilabeli kepentingan umum tidak boleh melanggar hak warga negara, hak melekat yang berkaitan dengan tanah dan wilayah hidupnya. Nah, sehingga saran saya, tentu harapan kami adalah pemerintah dan presiden tentu harus memastikan seluruh proses
pelaksanaan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional atau PSN ini tidak berproses dengan cara menghilangkan hak-hak rakyat atas tanah dan ruang hidupnya. Karena kita tidak juga ingin pembangunan berjalan cepat, berjalan lancar, tetapi banyak hak-hak masyarakat yang dilanggar, justru bahkan proses pengadaan tanah atau dalih kepentingan umum menjadi cara untuk melakukan perampasan tanah yang menimbulkan konflik agraria struktural dan korban terdampaknya tentu masyarakat kecil di bawah. Mungkin itu. Dan di Wadas menurut Anda ini dihentikan dulu atau seperti apa? Karena pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan. Ya, tentu kita menginginkan Kapolri mengusut tuntas berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian dalam kejadian di Desa Wadas, mengevaluasi peran dan keterlibatan aparat kepolisian di dalam setiap penanganan konflik agraria, termasuk di kasus Wadas, kemudian kepada Gubernur Jawa Tengah menghentikan kegiatan pertambangan dan proyek pembangunan bendungan bener yang dilakukan dengan cara merampas tanah dan melakukan cara-cara pemaksaan. Ini tentu harus dihentikan prosesnya, termasuk kantor pertanahan untuk menahan diri dulu. Jangan memaksakan melakukan pengukuran ketika mufakat musyawarah bersama masyarakat belum 100% dipenuhi oleh pemerintah dalam proses pengadaan tanah. Oke, Kang Saan, dari Anda terakhir Kang Saan, atas polemik yang terjadi di Wadas dan mengantisipasi agar ke depan tidak terjadi lagi di tempat-tempat yang lain karena angka konflik agrarianya semakin banyak tadi menurut Mbak Dewi sekali lagi. Ya, proses pembangunan kan akan terus berjalan ya, apalagi di era Pak Jokowi. Yang kedua juga kebutuhan masyarakat akan tanah juga semakin meningkat. Dan ketiga juga kepentingan investasi juga akan semakin tinggi. Secara sosiologis tanah tidak akan bertambah kan itu kan jumlahnya, tapi yang menggunakan tanah akan semakin tinggi dan semakin banyak dengan berbagai keperluannya. Karena itu ke depan pasti persoalan pertanahan itu akan menjadi persoalan yang memang tidak akan pernah selesai, pasti akan ada kan gitu loh, karena selalu akan ada terdampak. Maka penting ke pemerintah dalam hal ini tentu ketika mau menjalankan itu semua proses dari perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya itu harus benar-benar melakukan sosialisasi yang masif sehingga masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Yang kedua dilakukan secara dialogis, dan ketiga ketika misalnya ada kelompok masyarakat yang belum menerima, maka pendekatan-pendekatan dialogis itu menjadi sangat penting, tidak menggunakan pendekatan yang intimidatif ya. Itu hal-hal yang menurut saya menjadi penting ke depannya. Nah, terkait di Wadas menurut saya sebelum proyek ini dilanjutkan penting juga untuk melakukan proses mediasi lah sampai suasananya masyarakat menerima semua, keadaannya sudah membaik, baru berpikir untuk terus dilanjutkan. Oke, terakhir Pak Usep Setiawan dari Anda, apakah dalam proses penyelesaian karena tadi dikatakan KSP Istana sedang menyusun formula mencari jalan keluar dalam konflik-konflik agraria, apakah bisa menjamin akan mengedepankan kepentingan umum seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi? Seperti apa terakhir dari Anda? Baik, Bung Reinhardt, saya kira dari data yang kami peroleh ya dari Kementerian PUPR, di Desa Wadas itu ada sekitar 35-40% warga yang masih menolak. Jadi jumlahnya ada sekitar 160 orang ini yang menyatakan masih menolak atau belum menerima. Kemudian 240 orang yang sudah menerima. Nah, jadi masih ada banyak di sini yang perlu diajak dialog. Sebagaimana Pak Saad sampaikan, saya kira pendekatan dialog akan dilakukan terhadap yang 160 orang ini. Kemudian berbagai opsi untuk penyelesaian masalahnya akan didiskusikan, akan dirundingkan bersama mereka. Pada intinya kami di kantor staf Presiden berdasarkan arahan dari Presiden berupaya untuk menangani konflik-konflik agraria dengan pendekatan yang komprehensif ya. Selain pendekatan lega forma, pendekatan hukum, juga pendekatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Tentu saja warga yang bukan soal jumlah ini, tapi seluruh warga negara harus kita lindungi. Pemerintah jadi dalam hal ini kantor staf Presiden mendorong supaya seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dengan kasus di Desa Wadas ini betul-betul merujuk kepada konstitusi dan juga kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakukan warga dengan manusiawi, dengan beradab, dan ajak mereka dialog. Pasti ada solusinya. Masyarakat berharap apa dan kita bisa berdiskusi dengan mereka apa yang mungkin untuk dicari sebagai kesepahaman bersama. Pada prinsipnya pembangunan harus tetap berjalan
tanpa ada penggusuran bagi warga masyarakat di lapangan. Oke, mudah-mudahan diskusi ini memberikan perspektif yang luas kepada masyarakat dan ada sejumlah masukan dan juga catatan dari banyak pihak dari apa yang terjadi di Wadas dan juga konflik-konflik agraria di tempat yang lain. Dan semoga kita akan menemukan, melihat ada solusi yang konkret yang akan ditemukan, yang akan dilakukan dan menguntungkan, tidak merugikan satu pihak dan juga terutama masyarakat. Terima kasih banyak Pak Usep Setiawan, terima kasih banyak Kang Saan Mustafa, terima kasih banyak Mbak Dewi Kartika untuk diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.